hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kinamang mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Karena itu, Enci ingin menyapa dengan yel-yel anak sekolah minggu Gemim Kinamang. Anak sekolah minggu Gemim Kinamang bertumbuh dalam Kristus. Yang bertumbuh dalam Kristus, anak sekolah minggu Kinamang. Enci akan mengulangi sekali lagi dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mengikuti ya. Lihat dulu contoh dari Enci-Enci. Anak sekolah minggu Kinamang bertumbuh dalam Kristus. Yang bertumbuh dalam Kristus, anak sekolah minggu Kinamang. Iya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Enci undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, ku datang padamu. Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Peluk kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, karena kita mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu kita harus bergembira. Gembira di hati kita, bahkan Enci mengajak kita semua mengangkat pujian yang berkata, marilah bergembira. Ayo pasang senyumannya. Tidak boleh cemberut ya. Tirukanlah
Silakan duduk. Pada minggu lalu, kita anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kinama mempelajari satu ayat Alkitab. Ayo, ada yang masih ingat atau yang sudah lupa? Kalau yang masih ingat, encik kasih jempol. Kalau yang sudah lupa, jangan bersedih. Kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita, Latisa Lumintang dari kolom 1. Selamat menyaksikan. Kamu hantarkan kembali. Nah, kita beri tepuk tangan buat Latisa. Dia hebat loh, masih kecil, masih balita, tapi dia sudah berani untuk menghafal ayat Alkitab. Sekarang ini, anak-anakku, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyaksikan video, kita akan menghafal ayat Alkitab, karena tema minggu ini adalah Aku mau hidup untuk Tuhan Yesus. Dan pelajaran kita tentang buah-buah roh. Sebelum itu kita akan berdoa, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu lewat video, bahkan kami pun akan belajar menghafal ayat Alkitab. Sertailah kami Tuhan, hikmat-Mu Kau berikan, kami mengasihi-Mu. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan videonya ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Shalom adik-adik. Kalian sudah lihat videonya tadi? Dan video tadi terdapat di Kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Dan hari ini Tuhan ajarkan kita semua agar kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki buah-buah roh, harus menghasilkan buah yang baik. Nah, kalian tahu ada berapa buah-buah roh? Iya, betul sekali, ada 9 buah roh. Ayo sama-sama kita sebutkan ya, 9 buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah 9 tanda, 9 sifat yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ya, dan kalau sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki 9 buah roh, artinya kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita suka marah-marah, kalau kita tidak suka berbagi, itu artinya bukan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Tadi Encik Kristi bilang kita harus hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Encik mau ajarkan lagu. Atau adik-adik sudah tahu 9 buah roh ini ada lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, sekarang ayo kita menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 25. Kita baca bersama-sama dulu ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita
juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Nah, sekarang ayo kita menghafalkan ayat hafalan dengan gerakan. Kita sebutkan dulu alamatnya, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, adik-adik harus hafal ayat hafalan ini dan juga jangan lupa terus berdoa. Minta Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan kita semua buah-buah roh. Karena buah-buah roh itu berasal hanya dari Tuhan. Maka kita jadi anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak semuanya, kita sudah menyaksikan video, kita sudah belajar ayat Alkitab, bahkan kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Ada 9 ternyata buah-buah roh. Dan salah satu adalah kasih. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, KASIH dan taat. Siapkan persembahanmu ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, karena itu tanda wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu yang ada di kolom 7. Selamat menyaksikan videonya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, terima upahnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Anak-anak semuanya, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa dan menaikkan doa ini dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Encik minta semuanya dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Bahkan ibadah kami penuh dengan sukacita iman. Kami memuji membesarkan akan nama-Mu juga Tuhan. Kami mampu mendengarkan cerita, kami melihat video, kami belajar untuk menghafal ayat Alkitab. Kami bahkan sudah memberikan persembahan. Tuhan, ini pun anak-anak sekolah minggu bersyukur kami mengerti. Kami memiliki 9 buah-buah roh yang harus kami simpan di dalam hati kami. Harus kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau mengajarkan kami itu semua. Biarlah kami anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kinamang akan terus memuliakan Engkau. Berkatilah persembahan Tuhan yang telah kami berikan. Kami pun tak lupa mendoakan. Kami rindu Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Dan kami percaya lewat peristiwa corona ini, Engkau pun sedang membentuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang taat akan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua, agar supaya Tuhan orang tua di rumah bisa mendidik anak-anaknya untuk semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Ya Allah kami yang hidup, terus rangkul kami, peluk kami, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kinamang. Biarlah doa ini akan kami aminkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Enci undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian yang berkata, Ku di tangan-Mu. Anak sekolah minggu Gemim Kinamang adalah generasi yang kuat, yang Tuhan izinkan untuk melewati pada masa ini. Kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan dan ada dalam rancangannya yang ajaib. Persekutuan bersama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini boleh selesai dengan puji syukur. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.